Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faliha Putri Sartika dari kelas XC. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Yang pertama ada materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode sejarah. Yang kedua, langkah penelitian sejarah. Yang ketiga, sumber sejarah. Dan keempat, perkembangan historiografi. Baiklah, selanjutnya. Metode sejarah. Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuan dari metode sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikannya suatu sintesis tertulis atas hasil yang dicapai. Metode sejarah merupakan suatu sistem prosedur yang benar untuk pencapaian kebenaran melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan-tahapan dalam metode sejarah dilakukan setelah penentuan topik penelitian dan perumusan permasalahan dan penataan penelitian sejarah. Selanjutnya, sumber sejarah. Menurut Ermoh Ali dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Sumber sejarah bisa berbentuk lisan, tulisan, dan atau audiovisual. Sumber sejarah pada dasarnya adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Sumber sejarah dapat dikatakan sebagai data sejarah, karena data yang ada digunakan sebagai acuan untuk menyusun kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Jenis-jenis sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah memiliki beberapa jenis berdasarkan sifat dan bentuknya. Yang pertama ada sumber primer. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang yang pernah melihat peristiwa dengan indera yang dimilikinya, baik dengan mata maupun dengan indera yang lainnya. Informasi ini didapatkan dari orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah. Informasi tersebut berupa tulisan, lisan, ataupun audiovisual. Selanjutnya ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah pada masa lampau. Sumber sekunder ini bisa berupa tulisan, lisan, dan audiovisual. Sumber sekunder tidak memberikan bukti secara langsung oleh pelaku, namun sumber sekunder ini memberi informasi yang berasal dari data primer yang sudah direkonstruksi dan atau ditafsirkan. Biasanya penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap peristiwa sejarah yang dibahas. Selanjutnya ada sumber sejarah berdasarkan bentuk. Yang pertama ada sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang didapatkan dari peninggalan-peninggalan peristiwa pada masa lampau berupa tulisan dan catatan. Contohnya prasasti, dokumen, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Habis itu ada sumber lisan. Sumber lisan ini adalah keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami langsung tersebut, sumber lisan juga bisa diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Dengan kata lain, sumber sejarah ini bisa digunakan untuk sumber primer dan sumber sekunder. Contohnya wawancara. Selanjutnya ada sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan. Contohnya bangunan, senjata, perkakas dari batu, patung, perhiasan, dan candi. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama ialah pemilihan topik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemilihan topik. Yang pertama, unik. Artinya topik yang dipilih sebaiknya mengundang rasa ingin tahu dan menarik perhatian. Yang kedua, bernilai. Yang artinya objek yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kesatuan. Yang artinya unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai kesatuan ide. Yang keempat, orisinal. Yang artinya topik yang dipilih merupakan upaya untuk melakukan sebuah pembuktian baru. Yang kelima, praktis. Artinya data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki peneliti. Menurut Kunto Wijoyo,
Ada beberapa kesalahan dalam pemilihan topik yang harus dihindari, yaitu yang pertama ada kesalahan Baconian atau pendapat tanpa teori konsep, ide, dan hipotesis. Yang kedua, terlalu banyak bertanya. Yang ketiga, pertanyaan bersifat dikotomi atau pandangan sejarah yang hitam putih. Habis itu yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber. Pada tahap heuristik, seorang sejarawan mengumpulkan sumber dengan tingkatan yang paling kuat hingga paling lemah berdasarkan sifatnya, atau sumber sifat primer, sekunder, dan tersier. Seorang peneliti juga harus mampu mengali sumber sejarah berdasarkan bentuknya, seperti sumber sejarah lisan, tulisan, benda, dan audiovisual. Selanjutnya ada kritik atau verifikasi. Itu adalah metode untuk memeriksa, mengoreksi, dan membuktikan apakah sumber sejarah tersebut asli. Ada dua macam kritik yang dilakukan, yaitu yang pertama ada kritik eksternal, yaitu kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber, dan kedua intern yang artinya dari dalam atau berhubung dengan informasi yang tercantum dalam isi sumber sejarah. Selanjutnya ada interpretasi yang itu menafsirkan dan menghubungkan antar peristiwa yang telah diverifikasi sehingga menjadi suatu bagian utuh. Penafsiran yang dilakukan harus dilandasi sifat objektif dan harus bersifat rasional. Ada dua cara melakukan interpretasi, yaitu analisis atau menguraikan dan sintesis ya atau menyatukan. Yang kelima, historiografi. Pada tahapan akhir penelitian sejarah, ini dilakukan catatan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan melalui langkah-langkah metodologi sejarah. Mode penulisan historiografi, deskriptif naratif, mode penulisan penelitian sejarah ini disesuaikan dengan urutan waktu kejadian atau kronologis. Deskriptif eksplanatif, mode penulisan penelitian sejarah ini bersifat analisis, detail, dan mendalam. Biasanya tercantum unsur 5W dan 1H. Selanjutnya ada historiografi tradisional. Umumnya, historiografi tradisional ini diciptakan oleh penjaga-penjaga di kalangan kerajaan sebagai legitimasi dari raja atau penguasa yang sudah bertahta. Media yang digunakan dalam historiografi tradisional berupa media tulis natural seperti batu prasasti, lontar, kulit binatang, kertas, dan lain-lain. Ciri-ciri historiografi tradisional yang pertama ada religio magis, yang kedua ada istana sentris, yang ketiga historiografi tradisional digunakan sebagai alat legitimasi atau pengesahan kekuasaan raja, yang keempat ada bersifat feodalistik aristokratis, yang kelima ada region sentris atau kedaerahan. Ya, habis itu ada contoh historiografi tradisional, yaitu ada pertama kitab Pararaton, yang kedua ada kitab Negara Kertagama, yang ketiga ada babat Tanah Jawi, dan keempat ada babat Tanah Pansundan, dan lima ada Hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, selanjutnya ada historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah pada masa pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-17 hingga ke abad 20 Masehi. Dalam buku Historiografi Barat oleh Wahyu Iriana, secara etimologis, istilah historiografi berasal dari bahasa Yunani, yakni historia, yang berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, dan graphein yang berarti tulisan, gambar, atau deskripsi. Pengertian historiografi secara harfiah adalah tulisan tentang sejarah. Kini historiografi merupakan bagian dari ilmu sejarah. Ilmu ini mempelajari berbagai hasil tulisan dan karya sejarah dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada historiografi modern. Historiografi modern merupakan penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Historiografi modern berfokus pada pemaparan data dan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Fakta sejarah dalam historiografi modern didapatkan melalui metode penelitian sejarah, penggunaan ilmu bantu sejarah, dan rekonstruksi sejarah lisan. Historiografi modern ingin merubah paradigma sejarah lama yang identik sebagai produk legitimasi dari penguasa.
Dalam konsep historiografi modern, sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, namun juga bisa ditulis oleh pihak yang kalah ataupun korban dari sebuah peristiwa sejarah. Historiografi modern muncul sebagai respon terhadap historiografi kolonial yang dianggap tidak objektif dan cenderung memihak kepada kepentingan kolonial Belanda. Historiografer juga mendorong adanya penulisan sejarah nasional yang berorientasi pada kehidupan masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.